Selamat datang di video ini, masih di Wonosobo. Gua kira Wonosobo cuma soal dingin dan gunung. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih bikin penasaran. Perjalanan dimulai kembali. Jalanan masih lumayan sepi dan suhu mulai turun pelan-pelan. Tapi justru di situ sensasinya semakin naik ke arah Dieng. Kabut makin tebal dan tiba-tiba muncul pemandangan yang bikin lo mikir, ini beneran di Indonesia. Begitu sampai di kawasan Dieng, satu hal langsung kerasa. Udaranya beda. Bukan cuma dingin, tapi ada aroma khas tanah basah dan belerang yang samar-samar tercium. Nah, ini yang jarang dibahas. Wonosobo itu berdiri di atas kawasan vulkanik aktif. Makanya banyak spot unik yang gak bisa lo temuin di tempat lain. Salah satu yang paling bikin penasaran, Telaga Warna. Dari namanya aja udah aneh. Masa iya air bisa berubah warna? Tapi pas lo lihat langsung, warnanya bisa hijau, biru, bahkan kekuningan tergantung pantulan cahaya dan kandungan mineralnya. Dan yang bikin makin mind blowing, fenomena ini terjadi alami tanpa rekayasa. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Kalau lo pikir Wonosobo cuma soal alam, lo salah besar. Ada sisi budaya yang diam-diam nyelip dan bikin tempat ini terasa hidup. Contohnya, anak-anak berambut gimbal di Dieng. Ini bukan gaya rambut biasa. Ada cerita spiritual di baliknya. Katanya, rambut itu nggak boleh dipotong sembarangan. Harus lewat ritual khusus. Unik banget. Lanjut ke momen yang paling ditunggu. Sunrise di Bukit Sikunir. Lo harus bangun jam 3 pagi, trekking dalam gelap, dan nahan dingin yang bisa sampai di bawah 10 derajat. Kedengarannya nggak worth it. Nah, ini bagian yang sering bikin orang salah sangka. Begitu matahari mulai muncul, langit berubah warna dari gelap ke oranye keemasan, dan perlahan gunung-gunung di sekitarnya kelihatan jelas. Bahkan katanya, dari sini lo bisa lihat sampai 8 gunung sekaligus kalau cuaca lagi bersahabat. Itu bukan cuma pemandangan, tapi pengalaman yang bikin lo diam beberapa detik karena nggak tahu harus bereaksi apa. Dan setelah semua itu, ada satu hal yang nggak boleh dilewatin, kuliner. Bayangin lagi kedinginan, terus lo makan mie ongklok panas dengan kuah kental khas Wonosobo. Rasanya sederhana, tapi di suhu dingin, itu berubah jadi comfort food level dewa. Belum lagi tempe kemul, gorengan tipis yang renyah di luar, lembut di dalam. Kedengeran biasa? Tunggu sampai lo coba langsung di sana. Yang menarik, Wonosobo itu nggak berisik seperti destinasi wisata mainstream. Justru disitulah daya tariknya. Lo bisa benar-benar lepas dari hiruk pikuk kota dan ngerasain suasana yang lebih tenang, lebih real. Dan mungkin itu alasan kenapa banyak orang yang datang ke sini lalu diam-diam pengen balik lagi. Jadi kalau lo lagi cari tempat yang gak cuma indah tapi juga punya cerita,